Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik suara sunyi, ada rahasia yang belum terungkap. Di channel A Praduga, kita menyusuri lorong gelap, kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan mitos yang hidup hingga kini. Cirebon 1993. Langit masih remang-remang ketika suara azan subuh menggema dari musola kecil di pojok pasar sore. Kabut tipis menyelimuti jajaran kios yang masih tutup rapat. Di antara ganggang sempit yang bau amis, ikan, dan anyir darah ayam, seorang pria bertubuh kurus berjalan pelan sambil memanggul pikulan kecil berisi botol air mineral, permen, dan rokok eceran. Namanya Karjo, atau biasa dipanggil Jo. Umurnya belum genap 35 tahun, tapi wajahnya sudah terlihat tua. Wajah legamnya menghitam oleh debu dan matahari. Matanya cekung karena kurang tidur, dan bajunya selalu itu-itu saja. Kaos oblong lusuh dan celana pendek robek di lutut. Dia bukan siapa-siapa, bukan pedagang kios, bukan tukang parkir, apalagi preman. Dia hanya penjajah asongan, penjual air dan permen dari pagi hingga sore demi sesuap nasi. Tapi bahkan untuk orang kecil seperti Karjo, hidup di pasar sore bukan perkara mudah. Pasar sore kala itu adalah dunia dalam dunia. Ada hukum yang berbeda, hukum yang ditulis dengan tangan besi. Dan hukum itu dikendalikan oleh satu kelompok preman, yaitu preman Bayawak. Bayawak adalah julukan untuk kelompok preman yang menguasai pasar, terminal, dan sebagai jalan masuk ke pelabuhan. Mereka beringas, kejam, dan tak segan melukai. Setiap pedagang diwajibkan menyetor uang keamanan. Bahkan pengamen, tukang becak, hingga pemulung pun tak lepas dari pungutan liar mereka. Dan Karjo adalah sasaran empuk. Pagi itu, saat matahari mulai naik sepenggala dan pasar mulai ramai, Karjo berjalan di lorong becek dekat kios ayam. Ia berhenti sejenak untuk mengatur napas dan merapikan botol-botol di pikulannya. Namun, belum sampai ia melangkah lagi, sebuah tangan besar menarik kerah bajunya dari belakang. Jo, hari ini udah bayar belum? Itu suara Ucup Gimbal, salah satu preman Bayawak yang terkenal bengis. Rambutnya gimbal, bau amis, tubuhnya kekar penuh tato. Di belakangnya ada Bawon, si botak pemabuk yang selalu bawa balok kayu di pinggang. Bang, kemarin saya udah kasih 5.000, jawab Karjo pelan. Suaranya nyaris seperti bergumam. 5.000? Itu buat rokok pagi doang. Jo, lu pikir hidup gua bisa jalan sama uang segitu? Bentak Ucup sambil mendorong kepala Karjo ke dinding kios. Botol-botol air jatuh, sebagian pecah, dagangan Karjo berserakan di tanah yang becek. Orang-orang sekitar hanya melirik sekilas lalu cepat-cepat memalingkan muka. Tak ada yang mau ikut campur urusan preman. Ampun bang, saya benar-benar gak punya lagi. Gak punya? Gampang, gue ambil aja nih. Ucup membuka saku Karjo dan mengambil lembaran ribuan terakhirnya. Buat beli sarapan, katanya sambil menyeringai. Tak cukup sampai di situ, Bawon maju dan menampar pipi Karjo keras-keras. Suara tamparannya membuat beberapa ayam dalam kandang berkokok gaduh. Karjo terhuyung, lututnya goyah, tapi ia tak melawan. Matanya memerah, bukan karena marah, tapi karena air mata yang dipaksa ditahan. Ingat Jo, lu hidup di pasar ini karena kita kasih izin. Kalau gak ada kita, lu bisa dibuang kayak bangkai. Ayo Won, cari rokok yuk. Gak usah lama-lama sama pengemis begini. Haha. Keduanya pergi sambil tertawa. Karjo masih dalam di tempatnya, jongkok perlahan
memunguti botol-botol yang pecah, dan mencoba menyelamatkan dagangannya. Dari kejauhan seorang ibu penjual sayur menatap Iba. "Sabar ya Jo, hidup memang keras," gumamnya pelan. Tak berani mendekat. Karjo mengangguk, bibirnya pecah, darah menetes. Tapi ia tetap tak berkata apa-apa. Malamnya, di kontrakan sempit berukuran 2x3, Karjo duduk menatap dinding. Dikelilinginya hanya ada tikar, 2 botol air bekas, dan gantungan pakaian yang hanya berisi 3 setel baju. Di pangkuannya ada sebuah sobekan kertas tulisan alamat seorang kawan lama di kaki Gunung Cermai. Teman masa kecilnya yang dulu pernah bilang, "Kalau lu udah bener-bener mentok hidup di dunia ini Jo, datanglah ke Cermai, ada yang bisa bantu." Karjo menatap sobekan itu lama. 1 jam kemudian, ia mengemasi tas kecil, mengambil uang sisa 15.000 dan berjalan ke terminal. Ia tak pamit pada siapapun. Tak ada yang tahu malam itu Karjo sedang berjalan menuju takdir barunya, menuju jalan sunyi penuh sakitan, akan mengubahnya dari pecundang menjadi sosok yang disegani dan ditakuti. Bus ekonomi tua itu menderu pelan, meninggalkan terminal Harjamukti. Menjelang tengah malam, Karjo duduk sendirian di bangku paling belakang, memeluk tas kecil lusuh berisi 2 setel baju, sebungkus rokok kretek murahan, dan sobekan kertas berisi alamat samar. Kakek Watu, Dusun Peladang Kaki, Gunung Cermai. Angin malam merayap masuk lewat celah jendela yang tak bisa ditutup rapat. Lampu jalan mulai jarang, digantikan hutan dan kabut yang menebal. Di luar, dunia perlahan menjadi sunyi, seperti menghapus semua luka dan amarah yang ditinggalkan di pasar sore. Setelah 3 jam perjalanan dan 1 kali berganti angkot, Karjo tiba di Dusun Peladang menjelang fajar. Dusun kecil itu hanya berisi belasan rumah kayu beratap rumbia. Udara dingin menggigit tulang embun menetes dari ujung daun kopi, dan di kejauhan Gunung Cermai menjulang biru kehitaman. "Maaf Pak, saya mau tanya, di sini ada yang namanya Kakek Watu?" tanya Karjo pada seorang kakek penjaga warung. Orang itu menatap Karjo lekat, lalu berkata lirih, "Kalau kau berniat main-main, jangan pernah cari dia. Tapi kalau kau benar-benar niat belajar, jalan setapak di belakang kebun itu, 3 kali belok kanan. Jangan bicara selama perjalanan. Jangan tengok ke belakang, apapun yang kau dengar." Karjo mengangguk dan berjalan menyusuri jalan tanah berbatu. Masuk ke hutan, pepohonan pinus tinggi menjulang. Dedaunan lembab dan kabut menggantung di udara. Langkahnya terasa berat, semakin jauh ia masuk semakin sunyi. Tapi di balik sunyi itu telinganya mendengar suara aneh. Suara tawa kecil, gemerincing gelang, desahan napas dari balik semak. Sesuai pesan, ia tak menoleh, tak bertanya, tak berhenti. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah pondok kayu tua di bawah pohon beringin besar, berdiri sendirian seperti tak terjamah waktu. Duduk di depan pondok, seseorang lelaki tua dengan rambut panjang sebahu dan tubuh kurus seperti arang. Matanya tajam tapi tidak menghakimi, penuh rahasia. "Kau datang juga Karjo," katanya seperti sudah tahu semuanya. "Aku melihatmu dalam mimpi 3 hari yang lalu." Karjo menunduk. "Saya sudah tak sanggup hidup seperti ini, Kek. Saya ingin kuat, saya ingin tidak diinjak lagi, saya ingin orang seperti saya bisa berdiri." Kakek itu mengangguk pelan, lalu berdiri dan membuka pintu pondok. "Kalau begitu, masuklah. Tapi ingat, jalan yang kau pilih ini bukan untuk menakuti orang. Ini jalan sepi, jalan yang bisa membuatmu kuat, tapi juga bisa membuatmu hancur." Tirakat pertama, diam dan lapar. Hari pertama, Karjo dihabiskan dalam sunyi dan lapar. Ia diminta duduk bersila di atas batu di bawah pohon besar. Dari matahari terbit hingga terbenam, tidak ada makan nasi, hanya minum air dari bambu kecil yang diteteskan kakek.
Watu. Hari ketiga tubuhnya mulai lemas, ia mulai berhalusinasi. Melihat ular besar, melihat kakinya, melihat bayangan bayawak merayap di pepohonan. Hari ketujuh ia mulai bisa mendengar suara dari jauh. Suara daun jatuh, seperti teriakan dan angin malam, seperti bisikan, tapi ia tak pernah bergerak karena kakek berkata, "Kalau kau goyah sekali saja, ilmu ini tidak akan memilihmu." Tirakat kedua mandi kembang di Kali Angker. Malam ke-10 Karjo dibawa ke sebuah sungai yang gelap penuh kabut. Di sana ia disuruh mandi tanpa busana. Dikelilingi 7 ikat kembang, 7 rupa, dan sebotol minyak berwarna hitam pekat. Ini minyak teluh kebal, tapi tak semua tubuh bisa menerimanya. Saat kau oleskan nanti, kau akan merasakan tubuhmu seperti dibakar. Jangan teriak, jangan menghindar. Waktu kakek mulai mengoleskan minyak itu ke punggung Karjo, seketika tubuhnya seperti disiram api. Kulitnya memerah, urat-uratnya menegang, keringat mengucur deras. Tapi Karjo hanya mengertakkan gigi menahan sakit yang menusuk sampai ke sumsum. Lalu kakek Watu mengambil sebilah keris kecil dan mulai menuliskan rajah-rajah kuno ke tubuh Karjo. Setiap guratan terasa seperti silet menggores tulang, tapi Karjo tetap diam. Ini bukan ilmu main-main. Kau bukan sekedar dilindungi. Kau akan jadi penjaga. Tapi sekali kau salah gunakan, tubuhmu bisa pecah dari dalam, kata sang kakek. Malam terakhir disapa oleh sosok harimau. Malam ke-40. Langit mendung berat. Karjo duduk sendirian di pondok. Tubuhnya masih berbalut kain putih. Ia belum diizinkan bicara bahkan setelah menjalani semua ujian. Tiba-tiba dari dalam hutan muncul seekor harimau besar. Matanya menyala kehijauan, tubuhnya bercahaya samar. Harimau itu tidak mengaum, tidak menyerang. Ia hanya duduk di depan Karjo, menatap tajam. Lalu perlahan harimau itu menunduk seperti memberi hormat dan menghilang ke dalam kabut. Esok harinya kakek Watu berkata, "Kau sudah diterima oleh penjaga rimba. Ilmu kebalmu sempurna. Tapi ingat, kau harus turun sekarang. Dunia bawah menunggu. Dan kau akan diuji bukan oleh senjata, tapi oleh dirimu sendiri." Karjo tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tas kecilnya dan mulai menuruni jalan setapak kembali ke dunia yang telah dilupakannya. Tapi ia bukan Karjo yang dulu. 43 hari sejak kepergiannya, nama Karjo sudah hampir dilupakan di pasar sore. Hidup berjalan seperti biasa, premannya makin liar, para pedagang makin tertindas. Tak ada yang peduli kemana Karjo pergi. Beberapa mengira dia bunuh diri, beberapa lain yakin dia kabur karena trauma dan ketakutan. Hanya segelintir orang yang menjual sayur, tukang becak, dan nenek penjual pisang rebus yang kadang menyebut namanya sambil menghela nafas. Si Jo itu orang baik, sayang dia gak punya daya. Andai ada yang bisa bantu dia. Tapi tak seorang pun menyangka pagi itu Karjo akan kembali. Langit mendung menggantung rendah saat sosok Karjo melangkah pelan ke dalam pasar. Pakaiannya tetap sederhana, kaos putih dan celana hitam. Tapi ada yang berbeda, posturnya tegap, tubuhnya seperti terisi, kekuatan matanya tajam dan dalam. Di pundaknya tergantung tas lempang kecil dan langkah kakinya berat tapi mantap, seperti suara gendang yang dipukul dalam-dalam. Orang-orang melihatnya diam, beberapa langsung berbisik pelan, "Jo, itu si Karjo bukan? Wah, dia kok kayak beda ya?" Karjo hanya menatap lurus. Ia berjalan menyusuri lorong demi lorong yang pernah jadi saksi ketertindasannya. Ia lewat di depan kios ayam tempat ia pernah ditampar. Ia lewat di depan warung tempat ia pernah dibentak. Semua itu kini hanya tinggal bayang, tapi ia ingat, dan kini ia kembali bukan sebagai korban. Langkahnya terhenti di posko Bayawak, sebuah warung reyot tempat para preman biasa duduk sambil mabuk ciu dan berjudi. Di sana, Ucup Gimbal dan Bawon tengah duduk santai, tertawa keras sambil main kartu. Ucup melihat Karjo dan menyipitkan mata.
Ini muka familiar. Lu masih hidup rupanya, Jo, katanya sambil tertawa mengejek. Bawon menambahkan sambil berdiri. Alah, lu balik buat apa? Mau minta bagian dagangan lagi? Mau nangis lagi di depan orang? Karjo hanya berdiri, tak berbicara. Tangannya dikepal, hatinya tetap tenang. Tapi dadanya menyimpan bara yang sudah lama tertahan. Ucup berdiri dan menghampiri, menepuk pipi Karjo 2 kali, lalu mendorong dadanya. Gua tanya lu ngapain balik lagi ke sini? Pasar ini masih gue yang kuasai. Lu pikir lu siapa sekarang? Karjo menatap tajam. Matanya tak berkedip, satu kata pun tak keluar dari mulutnya. Diam aja. Emang dasar cacing. Ucup mengayunkan pukulan ke rahang Karjo. Duar. Suara keras terdengar. Tapi bukan suara pukulan mengenai daging, melainkan suara tulang retak. Tangan Ucup memantul dan ia langsung menjerit, menggenggam pergelangan tangannya yang seperti remuk. Tangan gue! Bawon terkejut, langsung mencabut pisau lipat dari pinggangnya dan menusuk ke arah perut Karjo. Tapi pisau itu patah. Mata Bawon melebar, ia mundur 1 langkah, ketakutan. Pisau lipat yang selalu menebus daging lawan kini patah sendiri seperti menabrak batu. Karjo melangkah maju, tangannya terangkat, ia menghantam dada Bawon sekali saja. Bruh! Bawon terlempar ke belakang, menghantam meja warung, lalu ambruk ke tanah sambil muntah darah. Matanya membelalak, tubuhnya kejang-kejang, napasnya pendek. Ucup sudah berjongkok, memegangi tangannya yang gemetar. Tak lagi bisa berdiri. Pasar hening, para pedagang, tukang becak, dan bahkan pengamen diam membisu. Tak ada yang bersuara. Karjo memandang sekeliling. Mulai hari ini, pasar ini bukan tempat untuk menindas. Kalian boleh berjualan, boleh bekerja, tapi jangan satu pun dari kalian memalak orang kecil. Siapapun yang melakukannya, hadapi aku. Tak ada yang berani menyahut, bahkan angin pun seperti tertahan, tak berani bergerak. Karjo membalikkan badan dan berjalan pergi. Di belakangnya berbisik-bisik mulai terdengar. Dia balik. Lu lihat sendiri, pisau itu patah. Dia bukan Karjo yang dulu. Malam harinya ramai dalam diam. Malam itu di posko Bayawak kosong. Tak satu pun dari preman lama yang berani nongkrong di sana. Isu menyebar cepat. Karjo dikabarkan punya ilmu kebal. Ada yang bilang tubuhnya ditempeli raja-raja gaib. Ada yang bilang ia pernah belajar ke Gunung Cermai dan juga harimau gaib. Bahkan ada yang percaya dia bukan manusia lagi. Di warung kecil, cerita itu jadi obrolan panas. Gua lihat sendiri, Mang. Pisau patah. Tangannya remuk. Padahal Karjo cuma diam. Lu bayangin dulu dia dipala. Sekarang orang gak berani natap matanya. Namun di kontrakan kecil tempat Karjo tinggal kembali, suasana sangat sepi. Karjo duduk bersila menyalakan kemenyan kecil dan menutup mata. Ia tak tertawa, tak bangga, hanya berkata pelan dalam hati. Aku kembali bukan untuk berkuasa, aku kembali untuk menjaga. Dan di luar jendela, seekor kucing hitam duduk mengawasi, matanya hijau berkilau. Dan bagi mereka yang peka, itu bukan kucing biasa. Ketenangan yang Karjo bawa ke pasar sore tak berlangsung lama. Sejak kejadian Ucup gimbal dan Bawon remuk tanpa perlawanan, nama Karjo menjadi buah bibir. Tak hanya di pasar, tapi juga di terminal, pelabuhan, hingga ke kota-kota tetangga. Cerita tentang pria bertubuh kebal, tak mempan pisau dan mampu merobohkan lawan dengan 1 pukulan, menyebar cepat. Ada yang percaya, ada yang menanggapnya bualan. Namun, seperti hukum rimba, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Dan angin itu datang dari arah Majalengka. Kedatangan orang asing suatu sore mendung ketika hujan baru saja reda dan genangan masih menggenang lorong-lorong pasar. Seorang pria asing datang ke pasar sore. Ia memakai jaket kulit hitam yang basah oleh hujan, celana hitam ketat dan sepatu kulit panjang. Di pinggangnya tergantung sarung celurit yang tak sepenuhnya tersembunyi.
Langkah kakinya pelan tapi pasti, menimbulkan suara cipratan air yang ritmis. Kepalanya pelontos, matanya kecil menyipit namun tajam, dan di belakang telinganya tampak tato bintang merah, lambang dari salah satu aliran silat jalanan Majalengka yang dikenal kejam dan gelap. Pekik langit hitam namanya. Namanya Parjo Ganas. Dikenal di kalangan preman sebagai tukang robek. Sudah lebih dari 5 pasar dan 2 terminal yang ia kuasai. Ia bukan sekedar petarung jalanan, tapi pendekar silat jalanan yang memadukan tenaga dalam dan ilmu kebal darah babi. Banyak orang mati oleh celuritnya yang konon diberi makan darah tiap malam Jumat Kliwon. Dan kini ia datang ke Cirebon untuk menghabisi Karjo. Tantangan terbuka. Parjo tak sembunyi-sembunyi, ia masuk ke pasar sore dan langsung berdiri di tengah pelataran, lalu berteriak, "Gua cari Karjo. Gua denger di sini ada orang kebal. Hei, kalau emang jago, keluar lu." Sontak pasar mendadak senyap. Para pedagang yang baru saja membuka lapak langsung menutup lagi. Para tukang becak melipir, anak-anak kecil disuruh pulang. Seorang pemuda berlari tergopoh ke arah kontrakan Karjo. "Bang, ada orang yang nyari abang. Bawa celurit, gede, tatapannya kayak iblis." Karjo hanya duduk bersila di atas tikar. Ia membuka matanya perlahan. "Kalau dia menantang aku terima. Tapi jangan di pasar. Aku tak mau darah mengotori tempat orang kecil mengais rejeki." Dan malam itu, di lapak kosong dekat rel kereta belakang pasar, tempat biasa orang membuang kardus bekas, duel pun direncanakan. Pertarungan malam Jumat. Aroma kemenyan samar tercium malam itu. Langit gelap tanpa bintang, angin menggigit. Lapak kosong diterangi hanya oleh 2 obor bambu. Warga menonton diam-diam dari balik seng dan tumpukan peti. Karjo berdiri tegap dengan kaos putih dan celana hitam. Tenang. Wajahnya dingin, tubuhnya tampak biasa. Tapi ada aura yang membuat udara di sekeliling berat. Sementara Parjo Ganas membuka jaketnya, memperlihatkan tubuh penuh raja hitam dan bekas luka celuritnya. Dikeluarkan panjang, melengkung dan berkilat tajam. "Gue denger lu kebal, Jo, tapi gue juga bukan orang sembarangan. Gue makan mayat waktu di penjara. Lu pikir gue takut?" Karjo tak menjawab. Ia hanya berdiri dalam kuda-kuda sederhana. 1 napas, 1 langkah. Parjo menerjang dengan celurit mengarah ke leher Karjo. Suara angin terbelah. Tapi begitu celurit itu menyentuh kulit Karjo, dentang bunyi keras seperti logam menghantam baja. "Apa?" Parjo mundur, celuritnya retak, tangan kanannya kesemutan. Ia kembali menyerang. Kali ini menusuk perut Karjo dari samping. Sama, tak menembus. Karjo hanya menggeser sedikit lalu memutar tubuhnya. Blak! Siku Karjo menghantam dada Parjo. Parjo terhempas tersungkur batuk darah. Tapi dia belum kalah. Ia mengeluarkan serbuk hitam dari kantong kain kecil, ditiupkan ke arah Karjo sambil melantunkan mantra. "Aing paeh maneh paeh jeng aing." Asap hitam mengepul dan suara angin mendesing, tapi Karjo tidak bergeming. Ia menutup mata lalu pelan-pelan menyebut 1 kalimat dalam hati. "Gusti, jaga aku." Asap itu menghilang, serbuk gaib gagal menyentuh tubuh Karjo. Parjo kini panik. Ia mencoba lari, tapi Karjo melompat sekali, secepat kilat, dan mendarat tepat di depannya. 1 pukulan telak menghantam ulu hati Parjo. Bruk! Tubuh Parjo terpental menghantam tumbukan kayu. Darah muncrat dari mulutnya, tubuhnya kejang. Karjo berdiri menatapnya. Ilmu tidak untuk membunuh, tapi kalau dipakai untuk menindas, maka ilmu akan kembali memakan pemiliknya. Warga keluar dari persembunyian, beberapa bertepuk tangan pelan, beberapa hanya mengangguk penuh hormat.
Parjo ganas tak bangun malam itu. Ia dibawa pergi oleh 3 orang asing tanpa kata dan tak pernah terdengar kabarnya lagi. Pagi setelah duel, pagi harinya kabar duel menyebar kemana-mana. Orang-orang menyebut Karjo bukan manusia biasa. Ada yang bilang dia dijaga harimau siluman. Ada yang bilang dia keturunan wali. Ada pula yang percaya kalau bukan Karjo lagi, tapi roh penjaga pasar yang merasuki tubuh orang kecil. Apapun itu, satu hal pasti sejak malam itu, tak ada satupun preman yang berani muncul di pasar sore. Sudah 3 tahun sejak duel malam Jumat Kliwon itu. 3 tahun sejak Karjo menumbangkan Parjo ganas dan menyapu bersih preman-preman yang dulunya menindas rakyat kecil. Pasar sore tak lagi sama. Tak ada lagi suara makian dari preman. Para pedagang berdagang dengan tenang. Tukang becak tak lagi diburu setoran. Pengamen bisa bernyanyi tanpa takut dipukul. Semua ini karena satu nama, Karjo. Namun Karjo tak pernah merasa dirinya pahlawan. Sejak mengalahkan Parjo, ia menarik diri dari keramaian, kembali tinggal di kontrakan kecilnya, hanya untuk sesekali datang ke pasar, membantu memanggul dagangan para janda tua. Ia lebih sering berkebun di sebidang tanah kecil di ujung desa, dekat bukit tua yang jarang dikunjungi orang. Warga menyebut tempat itu kebun Karjo, tempat angker yang anehnya tak pernah diganggu orang iseng. Banyak anak kecil bercerita jika lewat malam hari mereka melihat mata hijau mengintip dari semak-semak, dan kadang terdengar auman berat seperti suara harimau. Hari-hari sunyi seorang penjaga, Karjo menua dalam sunyi. Rambutnya mulai beruban tapi tubuhnya masih tegap. Setiap malam Jumat ia berdiam di pondok kayunya, membakar kemenyan, duduk bersila dan berzikir diam-diam. Di lehernya tergantung seutas benang hitam, dan di bawah baju lusuhnya derajat lama masih terukir, samar. Ilmu kebalnya tak pernah digunakan lagi. Ia lebih banyak menyiram sayur, mencangkul dan memberi makan kucing liar. Namun sesekali orang datang diam-diam ke kebunnya. Seorang pedagang yang diganggu lintah darat, seorang anak muda yang dikeroyok geng motor, atau perempuan tua yang merasa diganggu makhluk gaib. Dan Karjo hanya menjawab singkat, "Doakan saja, jangan menyumpah kalau yang jahat masih belum kapok. Biar alam yang urus." Anehnya, esoknya selalu ada berita aneh. Motor geng meledak sendiri di tengah jalan, lintah darat tiba-tiba muntah darah, atau rumah gelap yang tiba-tiba dilempar batu tanpa sebab. Warga mulai percaya Karjo tak sendiri, ia dijaga oleh sesuatu dari alam gaib. Seekor harimau besar, katanya, yang muncul saat malam sunyi mengelilingi kebunnya seperti penjaga setia. Malam terakhir. Malam itu malam Jumat Kliwon. Langit gelap pekat, angin sejuk bertiup pelan. Tapi di arah timur kebun Karjo terlihat asap tipis mengepul. Bukan asap kebakaran, tapi asap kemenyan putih dan meliuk pelan ke langit. Dari kejauhan beberapa warga melihat bayangan besar berwarna hitam berjalan mengelilingi pondok Karjo. Besar seperti sapi, tapi bergerak seperti kucing. Beberapa mengaku mendengar auman panjang berat dan menggema hingga ke langit. Pagi harinya, Karjo tak terlihat. Warga datang ke pondoknya dan menemukan pintu terbuka. Tikar tergulung rapi dan kemenyan masih mengepul samar. Tak ada mayat, tak ada jejak, hanya sebuah lubang kecil berisi tanah berbentuk seperti pusara. Dan di atasnya tertancap sebatang kayu dan tulisan, "Jangan menangis, aku tidak pergi, aku hanya pulang ke asal." Ibu-ibu menangis, para pedagang meletakkan bunga dan pisang di depan pondok itu. Tak ada upacara, tak ada keramaian, hanya diam dan doa. Setelah kepergian Karjo, pasar sore tetap tenang, tapi banyak yang merasa ada yang menjaga dari kejauhan. Konon, siapapun yang mencoba menindas di sana akan mengalami hal aneh. Tulang mendadak retak, gigi copot satu persatu, atau didatangi mimpi buruk berupa sosok pria berwajah legam dengan tatapan mata tajam, diikuti seekor harimau putih besar. Anak-anak yang nakal sering ditakut-takuti dengan ucapan, "Jangan jahat sama orang kecil, nanti kamu didatangi Karjo kebal."
Makam di ujung kebun itu kini dikenal sebagai makam penjaga pasar. Orang-orang datang menaruh bunga, menyalakan kemenyan, bahkan berdoa meminta perlindungan. Tapi tak ada yang benar-benar tahu apakah Karjo benar-benar mati atau hanya menghilang. Karena setiap malam Jumat Kliwon, jika kamu cukup berani lewat di ujung kebun, kamu mungkin akan melihat dua mata hijau menyala di semak-semak dan suara berat berisik. Aku masih di sini, menjaga yang lemah, memburu yang menindas.